Berita pertama untuk kali ini, Lisnawati, ibu kandung NS, pelajar korban dugaan penganiayaan oleh ibu tiri di Sukabumi, Jawa Barat, memohon perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lisnawati bersama kuasa hukumnya datang ke kantor LPSK di Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat siang. Ia memohon perlindungan usai diteror orang tak dikenal lewat pesan singkat dan telepon setelah melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya. Teror itu berdampak ke kondisi fisik dan psikologisnya. LPSK memastikan Lisna dapat mengajukan perlindungan medis, psikologis, restitusi, dan bantuan psikososial. Dari laporan ini, LPSK menemukan informasi dugaan kekerasan lain yang dialami Lisna. Setelah adanya pelaporan tersebut, ternyata Ibu Lisna mengalami banyak ancaman-ancaman baik secara WA, ya, telepon, dan juga beberapa orang yang selalu menghubungi Ibu Lisna dan itu mengganggu situasi psikologisnya Ibu Lisna. Respon kami adalah bukan hanya sekedar pembunuhan adalah sebagai akhir dari penganiayaan, tetapi jauh sebelumnya telah ada satu tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ikut menemani ibu kandung NS ke LPSK. Rieke merekomendasikan agar penegak hukum memberi sanksi berlapis dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap NS. Tidak hanya KUHP, tapi menggunakan undang-undang lain terkait penganiayaan NS hingga meninggal dunia. Bukan intervensi, rekomendasi. Bukan hanya dikenakan sanksi KUHP atau ditambah sepertiga karena hubungan orang tua. Tapi sekali lagi kita akan terus berupaya memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, kepada jaksa, kepada hakim, agar dalam proses persidangan nanti sanksinya berlapis, tidak hanya berdasarkan KUHP, tapi juga berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, juga ditambah berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak.